Jika ada sesuatu atau makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh kita, yang akan menghampiri paling pertama adalah makrofag. Apabila makrofag merasa tidak kuat untuk berhadapan dengan makhluk asing tersebut, makrofag akan memanggil pasukannya dengan cara mengirimkan signal untuk meminta pertolongan. Signal inilah yang menjadi bentuk komunikasi antar sel. Para pasukan akan membuka pintu dengan membawa senjata otomatis untuk menembak si makhluk asing termasuk yang memanggilnya. Yang terjadi kepada pasien autoimun, meskipun tidak adanya makhluk asing yang masuk, makrofag akan tetap mengirimkan signal untuk memanggil pasukan, sehingga pasukan akan datang untuk menembak seluruh yang ada di ruangan tersebut. Inilah yang menjadi istilah sel membunuh atau menyerang sendiri. Setelah diketahui masalah ini, overactive sistem imun diciptakan solusi, yaitu imunosupresan untuk menekan overactive imun tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang materi autoimun, dan di mana video ini adalah tugas dari mata kuliah imunologi yang diampu oleh Bapak Ners Nirwan Escape MKes. Untuk itu ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Tonton videonya sampai selesai. Sudah tahukah kalian apa itu autoimun? Autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh dari serangan organisme berbahaya seperti virus dan bakteri justru menyerang sel-sel sehat dalam tubuh sendiri. Hal ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh salah mengenali sel-sel sehat sebagai benda asing yang berbahaya. Selanjutnya yaitu mekanisme autoimun. Ada beberapa mekanisme autoimun. Yang pertama yaitu toleransi imun yang gagal. Normalnya, sistem kekebalan tubuh memiliki kemampuan untuk membedakan antara sel tubuh sendiri self dan benda asing non-self. Proses ini disebut toleransi imun. Pada penyakit autoimun, toleransi imun ini gagal sehingga sistem kekebalan tubuh salah mengenali sel tubuh sendiri sebagai benda asing. Yang kedua yaitu aktivasi limfosit. Limfosit yaitu sel darah putih yang berperan dalam respons imun menjadi aktif dan menyerang sel tubuh sendiri. Aktivasi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti faktor genetik, infeksi, atau lingkungan. Yang ketiga yaitu produksi autoantibodi dan sel T autoimun. Sistem kekebalan tubuh memproduksi autoantibodi, yaitu antibodi yang menyerang sel tubuh sendiri. Selain itu, sel T autoimun juga dapat terbentuk dan menyerang jaringan tubuh. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kerusakan jaringan. Serangan autoantibodi dan sel T autoimun menyebabkan peradangan dan kerusakan pada jaringan tubuh. Kerusakan ini dapat terjadi pada berbagai organ dan sistem tubuh, tergantung pada jenis penyakit autoimun. Faktor-faktor yang mempengaruhi autoimun ada 3. Yang pertama adalah faktor genetik. Kecenderungan untuk mengembangkan penyakit autoimun dapat diwariskan. Yang kedua, faktor lingkungan. Paparan terhadap zat kimia tertentu, infeksi, atau stres dapat memicu penyakit autoimun. Dan yang ketiga yaitu faktor hormonal. Penyakit autoimun lebih sering terjadi pada wanita yang menunjukkan peran hormon dalam perkembangan penyakit ini. Penting untuk diingat bahwa mekanisme autoimun sangat kompleks dan masih terus diteliti. Jika kalian memiliki kekhawatiran tentang penyakit autoimun, segera konsultasikan dengan dokter untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Selanjutnya yaitu pengelompokan penyakit autoimun. Pengelompokan autoimun dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu yang pertama, autoimun organ spesifik. Jenis autoimun ini menyerang organ tertentu saja. Contohnya penyakit Hashimoto yang menyerang kelenjar tiroid, diabetes tipe 1 menyerang sel-sel pankreas, dan vitiligo menyerang sel pigmen kulit. Yang kedua yaitu autoimun sistemik. Jenis autoimun ini menyerang beberapa organ atau seluruh sistem tubuh, seperti lupus atau SLE, rheumatoid arthritis, dan sindrom Sjogren's. Dan yang terakhir adalah penyakit-penyakit autoimun. Penyakit autoimun ini dapat dibagi menjadi 2 tingkatan. Ada tingkat keparahan ringan hingga sedang, dan ada tingkat keparahan sedang hingga berat. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu penyakit autoimun dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang. Yang pertama, psoriasis, kondisi kulit yang menyebabkan bercak merah. Yang kedua,
penyakit Hashimoto, gangguan tiroid yang menyebabkan hipotiroidisme atau kelenjar tiroid kurang aktif. Yang ketiga, penyakit Graves, gangguan tiroid yang menyebabkan hipertiroidisme atau kelenjar tiroid terlalu aktif. Yang keempat, rheumatoid arthritis, peradangan sendi yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan kekakuan. Yang kelima, penyakit Crohn, penyakit radang usus yang mempengaruhi saluran pencernaan. Yang keenam, colitis ulcerativa, penyakit radang usus yang mempengaruhi usus besar dan rektum. Yang kedua, penyakit autoimun dengan tingkat keparahan sedang hingga berat. Yang pertama, lupus erythematosus systemic atau SLE, penyakit yang dapat mempengaruhi berbagai organ termasuk kulit, sendi, ginjal, dan otak. Yang kedua, multiple sclerosis atau MS, penyakit yang menyerang sistem saraf pusat menyebabkan berbagai gejala neurologis. Yang ketiga, diabetes tipe 1, kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menghancurkan sel-sel penghasil insulin di pankreas. Yang keempat, myasthenia gravis, penyakit yang menyebabkan kelemahan otot. Yang kelima yaitu scleroderma, penyakit yang menyebabkan pengerasan dan penebalan kulit dan jaringan ikat. Demikianlah video tentang materi autoimun yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. See you the next video dan bye-bye.